Ya, gitu kan. Oke, babi, anjing, oke. Ya. Ya, kita nggak ada alasan ya. Berpacaran. Berpacaran. Haram Oke. ya? Berpacaran haram. Lu pacaran ya? Dulu. Ya, zaman dulu ya iyalah, ada gimana nggak pacaran. Gua juga pacaran, Dok, dulu, Dok. Haram. Belum masuk Haram, Islam. Pak Ustadz. Nah, aku pengen tanya. Pasangan dulu pacaran? Ya. Itu dosa nggak? Kalau belum masuk Islam ya nggak ada akunnya. Gimana kita bisa Terus dosa? kalau masuk Islam jadi hilang dosanya? Iya. Benar. Mau, Dok. Berarti pacaran yang nggak yang haram itu adalah pacaran berkontak fisik atau seperti sebenarnya apa? label pacarannya? Semua pacaran. Ya. Label pacarannya juga? Enggak, jadi Labelnya gini, aja? Islam tuh tidak pernah peduli dengan label. Islam selalu melihat aktivitasnya apa. Oke. Jadi kalau aktivitasnya sama, labelnya berbeda ya tetap aja sama. Contoh open relationship dengan swing, dengan zina ya sama. Gitu. Oke, enggak. Tapi kalau misalnya pacaran aja, kamu mau nggak jadi pacar aku? Udah, ketemuan di kantor, Iya. sehat ya pacarannya Iya. ya? Makan bareng. Dia nggak ada kontak fisik secara hukum Iya. Islam ya dia karena bukan muhrim tidak Oke. ada kontak fisik itu bisa dibilang haram nggak, Pak Ustadz? Oke, gue jelasin dulu nih ya. Pertama kita mau tahu dulu nih, orang kalau mau nikah, yang dia cari apa sebenarnya? Nggak usah nikah deh. Kalau orang pacaran, yang dia cari apa? Kalau kenyamanan dulu, chemistry. Kecocokan, chemistry. Iya. Intinya berkenalan. Yes. Ya kan ya. Kalau seandainya berkenalan ini Tapi sorry Pak Ustadz, di era sekarang boleh. mayoritas lebih ke kebutuhan seks. Nah, di lapangannya kayak gitu. bukan zaman sekarang aja, Bro. Dari zaman dulu juga begitu. Karena laki-laki itu semua sama, Bro. Jadi gini, Kebenaran itu harus disampaikan di lapangan. Nggak banyak. Gue udah mau baru jam dia udah ulti. Ayo, Iya kan? Lanjut. Enggak, itu benar. Gue akan ke sana nantinya. Nah, pertanyaannya apakah aktivitas pacaran ini bisa memfasilitasi perkenalan? Ternyata tidak. Karena tadi orang-orang yang pacaran aja banyak yang bercerai. Berarti sebenarnya dia nggak kenal. Aku mau nanya soal di hukum-hukum Islam itu, Ya. apakah adil sama orang yang hidup di zaman dulu sama zaman sekarang? Karena Ya. kayaknya godaan lebih banyak zaman sekarang nih. Gimana pandangannya? Itu benar. Makanya adil atau nggak adil kan kita lihat tuh. Kalau ada orang kerjanya cuma nulis dibayar 1 juta. Ada orang kerjanya nulis sambil nyangkul dibayar 3 juta. Adil kan ya? Maka orang zaman dulu sama orang zaman sekarang pahalanya lebih banyak orang zaman sekarang. Karena godaannya lebih banyak. Ah. Orang yang bisa lurus di tengah godaan Iya. dan badai yang luar biasa itu Benar. pahalanya jauh lebih banyak. Benar. Ada adalah jawabannya. Makanya Islam itu fokusnya ke preventif. Nah, nggak pacaran itu adalah salah satu cara preventif. Islam tuh preventifnya ngeri banget. Lu siap nggak jadi Islam? Itu salah satu solusi. Nggak, Baru gue ada tanya. keempat. Nggak, gue tanya dengan lo. Kalau misalnya lu masih bujangan, sekarang gue tanya nih, lu masih bujangan, kita belajar kayak gini nih, kita belajar dengan Pak Ustadz nih, dan selesai dari sini nih, kita sudah percaya nih, ibaratnya nih. Lu siap nggak sekarang nggak pacaran? Ya siap-siap aja sih. Kayaknya nggak meyakinkan dia. Mungkin gini karena Banyak udah pencitraan pernah, ya. karena udah pernah jadi siap-siap Iya. aja. Tapi aku merasa ya, aku pacaran, setelah itu aku masuk Islam, itu berat banget. Itu berat banget. Serius, berat banget. Oh, karena sudah terbiasa melakukan aktivitas yang pacaran. Iya. Dan ketika dijaga seperti itu berat banget. Iya, untungnya aku dijaga Allah karena aku tadi anak baik-baik tadi ya, nggak sampai sedikit pun ke zina, alhamdulillah. Untungnya ya. Cuma aku kan udah punya nafsu dong. Untungnya aku dijaga tuh. Dan itu berat banget memang untuk mutusin pacar tuh berat sekali. Tapi ya tadi kadar pahala tergantung kadar beratnya kan gitu kan ya. Nah, artinya ketika kita tuh memang nggak pacaran, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengenal orang kan tadi kan ya. Nah, aktivitas apa yang bisa memfasilitasi orang untuk saling kenalan? Ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol tapi dia meminimalisir Melalui hal-hal perantara. Iya. Lu mau pacaran dengan Felix Show tuh ngelaluin gue, lu ngomong dengan gue, dia ngomong dengan gue sampai Enggak gitu dong. Begitu memang kayak gitu. Nggak gitu. Nggak gitu. Itu hanya salah satu cara, tapi nggak semuanya harus gitu. Aku sama istriku ketika, jadi gini, yang penting di dalam Islam itu adalah dia menjaga tidak ada kemaksiatan di situ. Contoh ya, aku sama istriku ya, aku lihat nih, wah cocok nih jadi ibu daripada anak-anakku. Misalnya ya, speknya aku senang, segala macam aku senang. Lalu aku namanya prosesnya hitbah, meminta dia untuk jadi istriku. Oke. Nah aku bilang, aku tulis surat lah dok. Sampai sama saya ada dok suratnya dok. Oke. Tadi kalau bilang ku bawa tuh surat itu tadi. Proses perkenalan di mana? Sesalai apa? Salah apa? Jadi di surat aku tulis, aku pengen dia jadi istriku. Nah kalau misalnya dia berkenan, aku akan ngomong sama orang tuanya. Karena yang punya adalah orang tuanya. Gitu kan ya. Nah maka kalau dia berkenan, aku akan ngomong. Dia bilang berkenan, maka aku akan bilang sama orang tuanya. Saya berniat menikahi anak ibu, waktunya segini.
Ini tanggalnya aku pengen menikah tanggal segini. Atau kalau ibu punya usulan, kita boleh ngobrol. Nah, setelah selesai kemudian tanggalnya itu sudah disepakati, maka terjadilah proses perkenalan. Dan itu boleh apapun yang dilakukan. Tapi bisa batal nggak? Bisa batal, sangat bisa. Dan ketika batal, semuanya terhormat. Tapi 90% dari mereka juga berpacaran. Bener, itulah dia. Makanya itulah pentingnya kita mensosialisasikan. Kenapa nggak aturannya aja yang kita ubah kok? Aturan apa tuh? Aturan negara. Nggak, maksudnya kayak gini. Iya, iya. Aku Oh, negosiasi. aturan halal haramnya gitu. Iya. Maksudnya kayak gini kok. Ya. Kan dunia ini kan bergerak, Ya. berubah ya. Zaman juga berubah. Nggak Adaptasi mungkin dari gitu ya, zaman maksudnya. batu Ya, sampai ya, ya. zaman ini kan semuanya berubah kayak gitu ya. Aku juga kemarin banyak ngobrol dengan ustadz-ustadz juga. Salah Betul, satunya betul. adalah riba dan lain sebagainya. Aku berusaha paham nih, kenapa sih riba itu Dilarang. dibuat larang. Aku sangat mengerti kenapa itu dilarang pada zaman itu. Betul. Pada zaman itu. Tapi kan dunia ini kan berubah. Dulu nggak ada YouTube. Dulu nggak ada Iya. podcast, Iya. dulu nggak ada media sosial, dulu berpacaran kan beda kayak gitu. Iya. punya. Sehingga kan kita juga harus mau tidak mau sih, menurutku nggak mungkin kita pakai aturan yang zaman dulu terus dong. kayak gitu ya. Mau tidak mau kan kita beradaptasi dan kita Iya. berubah gitu. Betul. Apalagi ketika peraturan ini 90% dilarang. Iya. Dan memberatkan yang hidup di zaman ini banget Betul. nih. Dan Betul. lu buat aturan nih, dilarang pacaran misalnya. Pacaran tuh haram. Tapi 90% masyarakat di Indonesia yang muslim, itu pacaran semua. Ya. Ya ngapain lu buat aturan, kasar ngomongnya kayak gitu. Ya, punya kan? betul. Kenapa nggak kita revisi atau kita perbaikin nih? Oke, pertama aku harus jelasin dulu, ada banyak sekali aturan-aturan yang harus dan bisa berubah. Dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Jadi Islam tuh tidak menutup sama sekali dengan perubahan itu, bahkan ada banyak sekali, nanti kita akan kasih contoh. Yang kedua, tapi ada beberapa hal yang tidak boleh berubah. Kenapa? Karena memang tidak ada yang berubah esensinya. Karena Oke. aktivitasnya tetap sama. Oke. Yang beda adalah caranya. Dulu orang berzinanya di pinggir kota, sekarang orang berzinanya di tengah kota dan virtual. Misalnya. Di hotel. Di hotel. Orang VCS. dulu, ya, dulu selingkuhnya cuma sekota, sekarang selingkuhnya lain negara. Itu. Nah, kita sekarang bahas tentang apa yang bisa berubah dan apa yang nggak bisa berubah. Contoh, syirik. Itu adalah banyak sekali yang bisa berubah. Kalau kita konsisten pada syirik adalah menyembah segala sesuatu selain Allah, berarti orang yang syirik adalah ketika marahnya bukan karena Allah, dia senangnya bukan karena Allah, dia kemudian bermasalah sama orang bukan karena Allah, itu semua syirik. Contoh, di dalam bulan Ramadan, kata-kata itikaf. Itikaf itu orang memaknai di masjid. Padahal asal kata itikaf artinya adalah fokus, manteng, dan marah kalau diganggu. Itu itikaf. Maka kalau orang itikaf di masjid, dia akan fokus, dia akan manteng di situ dengan ibadah-ibadah di masjid dan marah kalau diganggu. Pertanyaannya sekarang, kapan orang fokus, itikaf, dan marah kalau diganggu? Main game online? Iya. Lagi nonton bola terus kemudian jagoannya kalah, Iya. berantem gara-gara bola, Iya. itu semua memenuhi konsep syirik. Dan itikaf tadi itu. Oh. Berarti dia bukan itikaf pada Allah. Oke. Tapi itikafnya pada sesuatu yang lain. iya. Nah, berarti konsep syirik kan berubah tuh. Ha-ha. Ada juga aturan-aturan yang berubah. Contoh misalnya, di zaman Rasulullah misalnya, speaker tuh nggak ada. Sekarang speaker ada. Oke. Di zaman Rasulullah misalnya bangunan tuh bentuknya begini. Sekarang bangunnya bentuknya bisa diubah dan segala macam. Jadi ada banyak sekali yang bisa diubah. Beradaptasi juga ya berarti Tapi ya. kalau aktivitasnya sama, tidak berubah. Berarti itu tadi Berpacaran esensinya tidak kan? diubah. Esensinya. Tapi banyak banget orang di luar sana kayak kita yakin dan kita Betul. percaya bahwa berarti mereka semua melakukan dosa Iya, semua berjamaah nih mana. Karena itulah yang menjadi sebuah patokan adalah tentang satu aturan, bukan banyak atau sedikitnya orang yang bisa melakukan. Tapi lebih kepada esensi peraturan itu untuk apa. Nah, contoh kayak sekarang nih, kasus pacaran misalnya. Kalau kita biarin orang pacaran terus, maka yang terjadi orang bukan berkenalan, tapi justru orang bermaksiat di situ. Dan Berpotensi akan ada banyak maksiat. korban. Iya. Banyak sekali, dan akan ada banyak korban. Dan udah aku tulis, itu benar kan? Ya udah kok. Babi, anjing, pacaran, alkohol. Alkohol. Manusia pun haram. Apa? Manusia juga haram kan? Haram kalau belum dinikahi. Oh iya, tadi kan pacaran. Kan nggak Iya. boleh dimakan juga manusia. Alkohol. Oke, aku ngerti Iya, kalau iya. alkohol kenapa Iya. alkohol tuh haram, aku Iya. paham. Oke, ya. oke, oke. Tapi kan ada dosis-dosis tertentu yang alkohol itu nggak membahayakan apa-apa. Itu Kalau benar. secara logik kita melihat kenapa alkohol itu dilarang. Betul. Ya, memabukkan, buat apa ya? Nah, hilang ya ini pikiran, penasaran nih. Ya. Iya. sehat. Gitu. Kalau cuma 2%, 1%, Kalau Gimana cuma ya? minumnya dikit segelas, Ya, oke. nggak sampai kenapa-kenapa. Pertama kita juga kita udah tahu kan ya kenapa sama ibroh atau tadi, Ya, tadi, ya, akses ya, dan akses sudah ya. tahu. Nih aku jelasin salah satu ibroh atau hikmahnya. Jadi gini, kalau kenapa dilarang ya karena dari Allah ya. Tapi aku jelasin sedikit tentang alkohol. Pertama bukan alkohol tapi khamar. Khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. Itu khamar, bukan alkohol ya, Dok. Karena alkohol tuh boleh loh, Dok. Alkohol tuh boleh. Ya kalau buat alkohol- ngelap luka 70%. Iya, ada masalah. Yang nggak boleh itu khamar.
Khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. memabukkan. Nah, apa yang dimaksud dengan mabuk? Gagalnya fungsi akal. Itu yang memabukkan tuh, gagalnya fungsi akal. Maka di dalam Islam, khamr disebut dengan ibunya seluruh tindakan kriminal. Sangat santer sekali di dalam Islam kisah seorang Utsman bin Affan pernah cerita tentang satu orang diuji dengan tiga maksiat. Jadi dia ada setan menyamar jadi perempuan seksi dan dia diajak pergi ke rumahnya, terus ditutup ulama ini, orang soleh ini, ulama ditutup pintunya. Terus dia bilang, kamu nggak boleh keluar sebelum kamu pilih salah satu di antara 3 maksiat. 1, berzina dengan saya. 2, bunuh anak kecil ini. Yang ketiga, minum khamar. Kalau lu kiainya, lu pilih mana? Bunuh anak kecil, minum. Mendingan minum. Minum. Bukan Ya, zina karena loh. paling Minum dong. gua kagak bunuh orang dong. Iya. Gua kagak berzina dong, gua minum aja. Setelah dia minum, mabuk, dia hilang akalnya. Dia bunuh orang, dia berzina gitu kan. Dia lihat anak kecil nangis, dia kesel, dia bunuh. Dia berzina dengan cewek itu. Karena kalau ini sudah hilang nih, kita nggak ada bedanya dengan hewan. Ya. Karena satu-satu yang membedakan kita, menurut dokter saraf, nggak tahu sih saya sih, katanya adalah Akal pikiran. Kita nyatanya punya pikiran. prefrontal cortex. Oke. Itu yang membuat pikiran, ya. akal pikiran, itu yang membuat kita tuh bisa berbeda dengan hewan, Ya, kita bilang punya kan. sifat kemanusiaan, Oke. punya sifat belas kasihan dan segala macam. Kalau itu terganggu, habis sudah. Kita Nah, nggak ada berarti beda kalau dengan kita hewan. minum nggak sampai mabok, Nah, Boleh. pertanyaannya nggak boleh. Kalau itu sudah Nggak khamar, konsisten. kan kita nanya dulu nih makanya. Maka kan kalau mabok itu yang udah kebanyakan too much memang. Iya. karena sedikitnya itu sama seperti banyaknya. Enggak, Koko aja belum pernah minum dikit Nggak, kali. ini itu aku kasih tahu, aku kasih tahu hukumnya. Ya. Tapi kalau aku nanti aku kasih tahu bagaimana aku menyikapinya. Nah, sedikitnya sama seperti banyaknya. Contoh kayak gini ya misalnya. Kalau aku secara pribadi, aku tuh berpikir dulu ketika aku belum masuk Islam ya, aku berusaha menjadi laki-laki yang jantan. Aku membayangkan diriku laki-laki yang jantan, gimana ceritanya laki-laki yang jantan. Contoh misalnya, aku nggak suka kalau bapakku minum. Aku nggak suka kalau bapakku merokok. Aku nggak suka kalau bapakku marah-marah. Maka aku bilang, aku nggak mau jadi laki-laki yang nggak jantan. Yang seperti itu. Maka ada 2 yang aku patok sebelum aku masuk Islam. 1 seks, 2 drugs. Mau dikit, mau banyak. You can touch me. Kalau seandainya aku kemudian nge-touch ini, kalau misalnya aku membiarkan diriku di-touch sama ini, kalau aku bisa di-touch sedikit, aku akan bisa di-touch banyak. Dari 0,5%, apa beda dengan 1% kalau aku masih... Toleransi lama-lama. Betul. Artinya semua tuh tidak ada yang dimulai dari besar, pasti dari kecil dulu. Maka kalau kita menutup Itu yang masuk kecil, akal. kita menutup yang Itu besar. masuk akal banget itu. Sangat logis. Nah, tapi satu lagi nih. Boleh. Kalau yang alasannya untuk bertahan di cuaca yang dingin itu gimana? Oke, ada banyak yang lain, pakai selimut lah, minum wedang, lebih enak daripada alkohol. Oke. Jadi ada banyak produk pengganti. Khamar no. Oke, Homer no ya, Homer no. Ya. Kalau ini kan aku bisa paham lah. Kita belajar di sini kan artinya ada yang namanya perintah dari Tuhan, ya Ya. kan? Tapi ada juga nih perintah dari MUI. Ya. MUI juga bisa buat haram dan halal. Ya. Nah kan MUI kan, mohon maaf ya, Betul. tanpa merendahkan satu dan dua Benar, pihak ya. ya. MUI kan bukan Tuhan Benar. kan? Itu benar banget. Nah, jadi gini, gampangnya gini. Ada pohon mangga nih, gede banget 10 meter. Kan nggak semua orang bisa manjat dan nggak semua orang bisa ambil dong. Ya. Nah, untuk itulah perlu orang yang ngambil mangga. Itu ulama namanya ngambil mangga tuh. Nah, proses ngambil mangganya namanya ijtihad. Alat untuk ngambil mangganya namanya usul fikih. Dan satu orang yang ngambil mangga dengan orang yang ngambil mangga yang lain bisa berbeda-beda caranya. Oke. Ada yang nyondok, ada yang pakai alat, ada yang manjat dan segala. Makanya hasilnya bisa beda-beda. Nah, kalau MUI ngasih kita arahan, itu bisa ditaati, bisa tidak ditaati. Oh, Tapi dia ngasih kita opsi. Kalau kamu misalnya nggak bisa, atau kamu misalnya nggak punya panduan, kamu boleh pakai panduan aku. oh. Contoh Ya ya, preferensi masing-masing juga gitu ya. contoh yang paling baru ya, yang paling baru contoh, MUI bilang, Kalau tidak pilih pemimpin haram. haram, berarti harus nyoblos. Iya. Sedangkan ada yang muslim yang bilang, terkenal juga sih, cuma aku nggak usah ngomong namanya lah ya. Iya. Dia bilang gini, aku nggak nyoblos dan tahu alasan kenapa aku nggak nyoblos itu lebih terhormat daripada Anda nyoblos tapi ikut-ikutan. Oke. Makanya hukum yang dilakukan oleh MUI itu adalah salah satu opsi daripada Dari metik dalil-dalil. mangga Berarti tadi. tidak mutlak. Tidak mutlak. Tidak mutlak. Benar, boykot. Boykot produk-produk yang mendukung Israel. Ah. Itu tidak mutlak harus ditaati.
Tidak mutlak. Kalau Tidak sanggup mutlak. aja, kalau sanggup aja. Betul. Ada orang punya berlainan level kemampuan. Tafsir juga Tafsir gitu ya. juga. Kalau andai kan ada orang nih, dia tetap minum Coca-Cola misalnya, atau dia tetap makan McD misalnya, dan dia bilang, aku yakin karena aku tidak harus boykot ini misalnya, dengan dalil-dalil yang juga dia punya dan Dia siapkan, ulama-ulama yang juga dia punya, boleh nggak? Boleh. Dan saya tidak boleh memaksa dia. Oh, karena tidak ada mutlak. paksaan. Iya. Ya, Jadi ya, MUI ya. itu hanyalah panduan bagi orang-orang yang memang kebanyakan, Oke. Ya. yang Ngerti. malas-malas kayak kita nih lah. Yang punya kesibukan, Iya, segala malas kita tuh macam. mau ngapain, Iya, kita iya, nggak iya. mau untuk ngulik dan segala macam. Ya udah kita ambil pendapat MUI, itu bagus. Tapi Jadi alat tidak- bantu tidak berarti. mutlak Alat ya. bantu. Jadi alat bantu. Oke. Jadi alat bantu Pak Dokter. Jadi kalau misalnya ada produk halal tapi terafiliasi dengan Zionis, itu tidak menjadikan dia haram. Betul, tidak menjadikan dia haram. Tapi ketika ada orang mengambil pendapat bahwa MUI itu adalah saya mengambil pendapatnya, jadinya haram. Temporer itu. Temporer karena dia mendukung genosida. Kan gitu. Oke. Selama Tapi kemudian haram yang dimaksud dengan MUI ini masuk neraka nggak? jadi gini, Dosa nggak? ada haram yang diakibatkan karena zat, ada haram yang diakibatkan karena kejadian atau peristiwa. Nah, haram ketika boykot itu bukan haram zatnya tetap halal. Tapi tindakannya. Tindakannya. Contoh ya, yang punya Coca-Cola, nawarin aku Coca-Cola. Maka kalau aku minum itu, aku tidak dosa. Karena boykot itu artinya adalah tidak memberikan uang untuk genosida. Oke. Lah ini kan bukan kita yang beli. Oke, kok Maka- dikasih. Nah, kok aku dikasih, Oke. aku minum, tidak ada masalah. Oke. Itu tidak haram, gitu kan ya. Sama seperti ada beberapa orang yang boykot tiba-tiba di pesawat. Kemarin kita naik pesawat itu cuma ada satu merek itu di pesawat itu. Yang kita semua nggak mau minum itu. Dan kemarin kita di Mekah itu yang di satu hotel tempat kita nginep itu semuanya Le Minerale. Bukan Le Minerale, sorry. Pokoknya Nestle. Lalu kemudian orang-orang situ minum, apakah mereka itu melakukan keharaman? Tidak, karena itu halal. Yang beli itu yang bermasalah tuh. Jadi yang Atau nggak cara boleh- mendapatkannya juga nggak sih Pak Ustadz gitu? mendapatkannya bisa jadi, tapi yang lebih kepada kita boykot kan kita nggak mau ngasih duit kepada genosida kan ya. Iya. Nah itu yang dalam tanda kutip haramnya. Bukan barangnya jadi haram. Tapi kan gini kok. Bukan secara zat pokoknya ya. Ya. Oh, aku tahu yang lebih gampang lagi. Gimana coba? Istriku sudah beli produk-produk yang sekarang kita boykot di rumah. Oke. Ada deterjen, ada sikat gigi dan Oke. segala macam. Setelah kemudian kita tahu ini kejadiannya begini, oke kita boykot. Kita nggak beli lagi nih. Pertanyaannya masih boleh kupakai nggak? Kalau aku bilang masih. Betul. Karena niatnya dan dia tidak tahu kemarin. Betul, Gitu. karena itu esensinya bukan Esensinya. memberikan kepada genosida. Itu esensinya. Jadi ada yang banyak tanya aku, Ustadz udah terlanjur beli nih banyak sekali pas lagi gini, Ustadz gimana Ustadz? Pakai aja sampai habis. Karena kalau Itu lu jangan beli buang, lagi gitu. Betul, tapi jangan beli lagi. Tapi kalau lu buang, itu jadinya kamu wasting. Itu kamu jadiin Dosa sampah. juga tuh. Toh sudah Dosa dibeli juga, dia sudah Iya. dapat dananya juga. Benar, wasting itu Bukan sampah. masalah dananya, Pak Dokter. Karena Sayang. dia nggak tahu tadinya. Iya. Heeh. Oke. Itu masuk akal ya?